Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Bahrain membawa dampak ganda. Selain menjaga asa kelolosan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026, kemenangan ini juga mendongkrak posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Beberapa saat yang lalu, timnas Indonesia menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini merupakan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini, skuad Garuda sukses memetik kemenangan. Mereka mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 berkat gol oleh Romeni. Kemenangan ini membawa berkah bagi timnas Indonesia. Karena selain menjaga asa untuk lolos, timnas Indonesia juga naik peringkat di ranking FIFA. Di edisi bulan Maret tahun 2025, timnas Indonesia berada di peringkat ke-127. Skuad Garuda mengantongi 1.133.41 poin. Namun di matchday ke-7 kemarin, timnas Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia kehilangan poin yang cukup besar. Skuad Garuda kehilangan sekitar 11 poin, dan itu membuat peringkat timnas Indonesia turun ke peringkat 130. Kemenangan melawan Bahrain ini membuat timnas Indonesia meraih tambahan 16.75 poin. Sehingga perolehan poin timnas Indonesia saat ini berada di angka 1138.88. Dengan perolehan poin ini, timnas Indonesia melesat naik ke peringkat 123. Sementara Bahrain turun ke peringkat 85. Timnas Indonesia terus berjuang untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Paling tidak, PSSI menargetkan skuad Garuda masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA pada 2027. Namun tentunya, impian yang lebih tinggi adalah terus naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, timnas Indonesia akan mengulang kejayaan di masa lalu di mana ranking FIFA skuad Garuda lebih tinggi dari beberapa kekuatan Asia saat ini termasuk Irak dan Uzbekistan. Bagi yang belum tahu, timnas Indonesia pernah duduk di peringkat 76 ranking FIFA pada 1997. Ini adalah peringkat tertinggi yang pernah dicapai timnas Indonesia sepanjang sejarah. Jika melihat peringkat resmi, maka ranking FIFA terbaik timnas Indonesia adalah peringkat 86 yang diraih pada tahun 1998. Hal ini dicapai setelah hasil luar biasa yang diraih para punggawa timnas Indonesia pada tahun 1997 sampai tahun 1998 kala itu. Tercatat tim yang kala itu diperkuat para legenda seperti Aji Santoso sukses meraih 10 kemenangan, 1 hasil seri, dan 2 kekalahan. Oleh sebab itu, wajar perolehan poin yang didapat sangat besar hingga dapat mendongkrak peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA. Di masa itu pula peringkat timnas Indonesia lebih tinggi dari sejumlah negara kuat di Asia seperti Irak, kala itu ranking FIFA Irak berada di posisi ke-94. Sayangnya, setelah era keemasan itu, perlahan ranking timnas Indonesia menurun. Dimulai pada tahun 1999, timnas Indonesia merosot ke posisi 90. Kemudian di tahun berikutnya, posisi skuad Garuda berada di peringkat 97. Ranking FIFA timnas Indonesia sempat kembali naik setelah skuad Garuda tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia. Namun hal itu hanya bertahan sementara setelah di tahun-tahun berikutnya posisi timnas Indonesia semakin merosot. Puncaknya pada tahun 2015 di mana kala itu PSSI dibekukan oleh pemerintah dan mendapat hukuman dari FIFA, yakni larangan berkecimpung di kompetisi maupun turnamen internasional. Hasilnya, posisi Indonesia merosot tajam hingga ke posisi 179. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, timnas Indonesia sempat duduk di posisi 191 dunia. Beruntung, sejak ditangani oleh Shin Tae-yong, ranking FIFA timnas Indonesia semakin membaik. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 130. Bukan tidak mungkin, skuad Garuda akan masuk kembali ke 100 besar ranking FIFA pada 2027. Akankah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Kita hanya bisa berdoa. Semoga sejarah tercipta, menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang pentas di Piala Dunia.